قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من هم. Hari ini diadakan apa? Tawakufan, penutupan sementara taklim as-sakinah karena mau nyambut bulan suci Ramadan. Ya, walaupun sebenarnya nggak ada tawakuf dalam taklim itu, itu istilah kita aja di Indonesia. Karena mau nyambut Ramadan ada penutupan sementara. Jadi wakaf artinya berhenti, tawakufan keberhentian kita dalam menyambut Ramadan. Nanti ba'da Ramadan, pasca Ramadan nyambung lagi. Jadi ibu sekalian, ini merupakan nikmat yang Allah kasih buat kita. Dikasih sehat, ya dikasih waktu luang, bahkan diberikan umur panjang. Ini merupakan semua nikmat. Dan terpenting lagi adalah Allah tumbuhkan nikmat iman Islam dalam kolom kita, itu yang penting. Karena tanpa dasar nikmat iman Islam ini, manusia susah ngelakuin kebaikan-kebaikan. Karena nikmat iman Islam dan ihsan ini yang mendorong manusia menjadi mudah langkahnya untuk melakukan perbuatan salah. Tanpa ada nikmat iman Islam susah. Makanya nikmat yang paling besar kata Nabi di antara sekian banyak nikmat itu adalah an-ni'amul a'zam. Nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat paling besar itu iman Islam. Orang nggak bisa mulia di sisi Allah kalau kagak punya iman. Orang nggak bisa mulia di sisi Allah kalau nggak punya Islam. Sehingga nikmat iman Islam ini yang menghantarkan manusia gampang melakukan amal soleh. Ketika mereka melakukan apa saja di dalam kebaikan, kalau dia punya iman, diambil tuh sama Allah. Artinya diterima. Tapi kalau dia nggak punya iman, amal baiknya itu jadi amal keburukan, ditolak sama Allah. Apa? Makanya penting kenikmatan iman Islam itu dijaga oleh kita. Lebih-lebih kita menyambut datang bulan Ramadan. Nah, datang bulan suci Ramadan ini tumbuhkan iman Islam kita, karena nanti yang Allah panggil juga siapa? Untuk melakukan puasa. Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman dipanggil sama Allah. Selain itu enggak ada Allah panggil. Allah paham orang-orang beriman yang mampu menjaga keimanannya, keislamannya, sehingga ketika dihidangkan oleh Allah berupa puasa, perintah zakat, perintah salat, bagi mereka itu merupakan satu hal yang ringan, bahkan menjadi kebutuhan. Itu perbuatan orang-orang yang beriman. Rasulullah kan pernah ditanya sama sahabat Badui itu ya, lagi men, padahal men maka dia nggak pernah sholat, jadi malas dia diajar sholat. Ada nggak ibu-ibu gitu? Ada nggak gitu? Gimana? Ibu-ibu ya sudah mati Allah. Jangan sampai itu begitu pikiran kita sholat puasa ibadah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan perintah berpuasa bagi mereka, itu merupakan kebutuhan. Ya, coba lihat Nabi ajarannya sungguh luar biasa. Mau masuk Ramadan 2 bulan dulu disajikan Allah, di mana Nabi doanya juga udah kita pahami ya, dari bulan Rajab, Sa'ban masuk Ramadan. Kita minta barokah di bulan Rajab, minta berkah di bulan Sa'ban, untuk bisa disampaikan umur yang berkah tadi bisa masuk di bulan Ramadan. Allahumma barik lana ya Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab, berkahi di bulan Sya'ban, masukin umur kami yang berkah itu nanti sampaikan ke bulan Ramadan. Ini luar biasa. Nah, doa Nabi ini dibahas oleh para ulama. Ada apa di 2 bulan ini, di 3 bulan ini sebelum masuk Ramadan? Ternyata Bapak Ibu sekalian,
ayat-ayat puasa. Ayat-ayat puasa itu turunnya di tahun kedua hijrah di kota Madinah, itu berada di penghujung bulan Rajab, di awal bulan Sya'ban. Ayat-ayat puasa surah Al-Baqarah 183 sampai 187 itu turunnya di akhir bulan Rajab, awal bulan Sya'ban. Artinya Allah mensajikan di bulan Rajab keberkahan umurmu, yang kamu tahu bahwa Rajab itu ada satu peristiwa agung yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya, dan Allah panggil hamba-Nya yang bernama Rasul Muhammad SAW untuk mengadakan satu perjalanan yang sangat mulia yang disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, di saat bulan itu persis 27 Rajab, Nabi dipanggil Allah, diundang oleh Allah. Dan dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Bapak Ibu sekalian, bisa kita pahami ada 3 komponen besar yang kita temukan. Yang pertama adalah Allah yang maha penting, kemudian hamba yang super penting, kemudian perkara atau amalan yang sangat penting. Jadi ada 3 hal penting di sini. Pertama, Allah yang maha penting sebagai aktornya, bahkan sekaligus sutradara di bulan Rajab itu. Kemudian Rasul sebagai hamba yang super penting. Dari sekian banyak hamba-hambanya dipanggil yang paling dan super penting, yaitu Rasulullah, untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika bertemu dengan Allah, mendapatkan perkara dan amalan yang sangat penting, yaitu perintah sholat 5 waktu. Dari sini berkembang, dibahas oleh para ulama sampai datangnya perintah puasa. Maka sebagai bentuk dasar puasa itu bisa diterima oleh Allah, bisa dikabul oleh Allah, maka dilihat dari sholat mereka. Setelah mendapatkan perintah di bulan Rajab yang disebut sholat, mendapatkan dari yang maha penting, diberikan kepada hamba yang sangat atau super penting, perkara yang diterimanya adalah perkara yang sangat penting, yaitu sholat. Langsung dijemputnya di langit. Satu-satunya perintah yang Allah berikan kepada Rasul adalah sholat yang dijemput di langit, eksekusinya di bumi. Sementara perintah puasa, perintah sholat, perintah haji, perintah zakat, semuanya dari wahyu, turunnya di bumi. Ya, didengar oleh Rasul. Ada apa di balik itu semua? Nah, dibahas oleh para ulama. Kata para ulama kita, dari peristiwa Mi'raj mendapatkan perintah untuk menentukan jati diri manusia. Saat nanti mereka mendapatkan perintah-perintah Allah yang lain, akan menjadi baik amal mereka. Maka menyadur dari hadis Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal pertama yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Fa'idha soluhat soluhat sa'iru amali. Apabila sholatnya bagus, maka bagus seluruh amalnya. Apabila sholatnya buruk, wa idha fasada sa'iru amali, maka buruk seluruh amalnya. Itu yang sholatnya buruk. Bagaimana orang yang kagak sholat? Ini dibahas oleh ulama-ulama kita. Tentang hadis ini, tentang peristiwa Mi'raj dibahas oleh ulama. Ada apa? Ternyata sholat ini memberikan kontribusi terbesar terhadap amal-amal yang lain, bahkan menjadi barometer, tolak ukur untuk bisa menilai amal manusia itu terbawa baik. Lihat dalam sholatnya. Yang lebih menarik perhatian kita, saudara, kita jangan jauh-jauh bahas tentang amal yang lain, kata ulama. Maka kalau manusia itu memiliki karakter bagus, maka lihat pada huruf-huruf sholat kita. Itu akan terpancar dalam kehidupan mereka. Dari huruf sholat itu membuahkan karakter, karena itu semuanya adalah akhlakul karimah
yang menjadikan manusia baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, maka terjalin dua hubungan harmonis, hablum minallah wa hablum minannas. Maka sholat itu 8 sholatun, ada 4 huruf kata ulama. Ini akan membawa karakter orang yang sholatnya benar, yang bakal bisa diterima amal-amal ibadah yang lain. Ayo sebutin. Sholatun, yang pertama huruf apa? Shad. Yang kedua huruf apa? Lam. Yang ketiga huruf apa? Alif. Yang keempat huruf apa? Ha. Itu semua punya makna yang menjadi karakteristik manusia, membawa amal-amal yang lain jadi bagus. Shad yang pertama diartikan oleh para ulama sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa sholat sebagai tiangnya agama, bahkan sholat ini merupakan sebuah perkumpulan. Apabila 3 perkara ini ada di dalam perkumpulan tersebut, maka perkumpulan itu dijauhkan dari rahmat Allah. Apa aja perkumpulannya? Mau kita bertiga, berempat, berlima, berdua, bahkan jika di perkumpulan itu disebutkan 3 perkara ini, maka